Iya, kembali lagi di Habaur Indung masih bersama saya Agustiada dan sudah hadir satu orang lagi nih, narasumber kita adalah Kak Asmawati, Kak Feby Mutia. Lupa jadi ya, soalnya aku panitia Pekan ASI dari apa ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Feby. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa CTV. Ini pertama kali nih. Pertama kali. Pantas ya tadi kesasar ya. Ketahuan. Oke, kita masih membahas Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya seputar ASI, bagaimana cara pemberian ASI yang baik, kemudian manfaat ASI seperti apa dan segala macamnya, silakan langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nanti juga akan langsung dijawab oleh para narasumber, yaitu Dr. Aslinar dan juga Kakak Feby Mutia dan juga Ibu Asmawati Ahmad ya. Saya ke Dr. Aslinar dulu nih. Cerita dong, kemarin sempat ke Bangladesh ya dalam misi kemanusiaan ya dokter. Iya. Ini apakah juga ada sangkut pautnya dengan ASI ataupun bagaimana kehidupan di sana atau bagaimana kesehatan para anak-anaknya seperti apa? Cerita sedikit dong. Ini juga ada pemirsa yang pengen tahu juga nih, ngapain dokter jauh-jauh ke Bangladesh gini? Oh iya. Baik, di Januari 2018 kemarin memang kita sempat ke Bangladesh ya. Itu dalam misi kemanusiaan. Saya berangkat atas nama Muhammadiyah Aid. Jadi kita di sana bersama tim medis dari seluruh Indonesia. Rombongan saya ada 7 orang. Kita bersama ada dari Dompet Duafa juga, kemudian ada dari lembaga kemanusiaan yang lain ya. Kita ke sana untuk membantu pengungsi Rohingya yang kebetulan ada di Bangladesh. Kita tahu bahwa Rohingya banyak kemarin tuh ada kemanusiaan yang mereka banyak diusir, banyak korban, akhirnya mereka lari dan negara yang mereka tuju itu adalah Bangladesh. Di sana sangat banyak, jumlah pengungsinya hampir sekitar 50.000 orang, dan itu adalah pengungsi yang datang ke situ yang memang sudah selamat di perjalanan, karena sebagian besar mereka lari dari Myanmar itu lewat gunung, kemudian laut, banyak yang meninggal di perjalanan. Jadi di situ ditampung di Bangladesh, di daerah Cox's Bazar namanya. Cox's Bazar itu provinsi, salah satu provinsi dari Bangladesh itu, dan mereka ditampung di tempat pengungsian dan sangat ramai di situ. Dan namanya juga tempat pengungsian ya padat dan anak-anak juga sangat ramai, wanita juga seperti itu. Nah, untuk kesehatan anak-anak sendiri seperti apa nih dok di sana? Iya, pada saat itu memang dengan jumlah anak yang sangat banyak, dengan kondisi kesehatan yang banyak dari mereka yang memang bayi juga sangat banyak. Ada yang melahirkan di perjalanan ya, ada yang bayi memang lahir di tempat pengungsian, dan itu juga ada tim medis kita yang juga ikut menolong. Dan kemudian juga di tempat kita itu kita buka poskonya untuk rawat jalan gitu. Jadi yang rawat inap kita rujuk ke rumah sakit lapangan. Kondisi di situ memang sangat memprihatinkan. Kita di tim medis setiap hari pengobatan datang dari pagi sampai sore pulangnya. Dan kemudian kalau ada masalah-masalah yang memang tidak bisa kita tangani, kita rujuk ke rumah sakit lapangan, dan kita juga kasih penyuluhan di situ bagaimana cara cuci tangan yang benar, kemudian sikat gigi yang benar selalu kita praktekkan, dan juga menjaga kebersihan yang lain, termasuk yang menyedihkan di situ kemarin banyak angka kematian lagi wabah difteri. Jadi kita tahu dengan kondisi pemukiman yang pengungsian yang padat itu, satu orang terkena bisa semua menular. Dan pada saat itu sempat dijalankan imunisasi massal untuk difteri seperti itu. Nah, untuk anak-anak bayi yang ada yang masih berusia di bawah 2 tahun? Iya, ada. Betul. Nah, ini bagaimana seorang dokter asosiasi kepada masyarakat di sana pemberian ASI? Ya, jadi di awal datang itu kita punya kendala bahasa ya. Tapi alhamdulillah ternyata dari relawan lokal yang memang termasuk pengungsian ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita komunikasi ke relawan tersebut. Jadi apa yang kita sampaikan nanti akan disampaikan. Dan kemudian ada juga yang bisa berbahasa Melayu, karena sebagian dari pengungsi Rohingya itu ternyata pernah kerja di Malaysia. Jadi kita bisa komunikasi juga. Dan alhamdulillah selama di sana saya lumayan bisa sedikit bahasa mereka. Tapi mungkin kalau ditanya sekarang sudah mulai lupa. Jadi dari situ kita tetap yang namanya pemberian ASI, kita tetap edukasi ke mereka, pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, dan kemudian tetap lanjut seperti itu. Juga ada yang lahir pada saat itu dengan berat badan rendah. Di situ kita edukasi bagaimana mereka jangan mencegah hipotermi, jangan sampai bayinya kedinginan seperti itu. Karena dengan kondisi yang seperti itu ya, di pengungsian yang sangat padat dan juga
kurang terjamin Ya, kesehatannya. kesehatan juga kebersihan juga tidak layak di sana, Iya, bisa dikatakan. Nah, bagaimana cara para ibu menjaga kualitas ASI mereka agar lebih baik untuk diberikan kepada si anak, sedangkan makanan di sana mungkin juga tidak mencukupi Iya, betul. vitaminnya. Alhamdulillah kan kita karena memang ini bencana, istilah bencana dunia ya, disebutkan banyak lembaga-lembaga termasuk dari Indonesia juga dari luar negeri, WHO semua, UNICEF juga berkumpul di situ. Ada yang membantu segi dari pangannya, kalau kita dari kesehatan dan juga dari yang lain-lain gitu. Tetap makanan tetap ada nanti diberikan, dibagi setiap hari apa, dibagi pembagian beras, kemudian lauk pauk segala macam. Nah, sekarang dokter pulang ke Aceh, ini sudah selesai misinya. Kalau untuk Muhammadiyah Aid, kalau tenaga yang dikirim sampai saat ini sudah dihentikan sementara, tapi kalau bantuan tetap dikirim. Jadi di sana ada namanya relawan medis yang di sana kita sudah kerjasama. Jadi obat-obat tetap dikirim oleh tim Muhammadiyah ke sana dan pengobatan sampai sekarang masih berlangsung. Karena memang sampai sekarang pengungsinya masih ada. Masih ada. Belum pulang. Baik, terima kasih banyak untuk dokter penjelasan misi kemanusiaan di Bangladesh, luar biasa sekali ya. Ini mudah-mudahan saya ajarin ya. Oke, terima kasih dokter sekali lagi, dan saya ke Kak Febi. Kak Febi, ini Anda selaku ketua panitia, ini terpilih menjadi sebagai seorang panitia yang ini kan bebannya sangat besar sekali untuk event yang besar ini juga. Ini Anda kemudian terpilih menjadi ketua panitia ini melalui tes nggak sih, atau dari dokternya sendiri ini ada catatan khusus nggak sih kenapa bisa Kak Febi ini terpilih menjadi panitianya, ketua panitianya, Kak? Ya, boleh dibilang ini adalah kepercayaan dari organisasi. Gak ada fit for purpose gitu. Pokoknya istilahnya kita juga pasti akan tetap dapat giliran untuk menjadi pemimpin. Jadi kebetulan yang event ini dipercayakan kepada Febi. Jadi ya bismillah, tetap teman-teman support semua dan kita jalan sama-sama untuk menyukseskan Pekan ASI Sedunia 2018 ini. Nah, untuk ide kemudian programnya ini hasil dari rembukan bersama seluruh masyarakat atau memang ada ide tersendiri dari Kak Febi? Ya, untuk kegiatan sebenarnya kita mencoba ada inovasi ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau sebelumnya memang kita sudah menjalankan lomba foto, kemudian seminar. Nah, tahun ini kita juga tetap dengan kegiatan tersebut ditambah satu kegiatan lagi. Jadi kalau dibilang 2018 ini adalah kegiatannya berupa lomba foto di Instagram. Nah, tapi yang uniknya Tia adalah tantangan 8 hari bercerita tentang menyusui. Jadi kita ingin cerita menyusui ini bukan hanya menampilkan sisi sukanya saja ya, tapi mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik oleh ibu-ibu menyusui lainnya. Misalnya seperti ada hambatan saat IMD, atau kemudian ada beberapa pengalaman ibu-ibu yang anaknya mengalami tongue tie atau lip tie. Nah, ini kan mungkin kalau yang merasa bahwa oh selama ini saya sukses-sukses aja tuh menyusui. Nah, ketika membaca kisah orang kan ini akan menimbulkan empati, jadi inspirasi untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan bisa lebih mengerti bahwa menyusui ini perlu dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat, nah terutama sistem supporting system di keluarga. Nah, untuk event yang satu ini persiapannya udah berapa persen ini? Ini kan besok ya berarti ya? Ya, untuk lomba foto alhamdulillah sudah berjalan, jadi kita kasih tenggat waktu hingga sampai 5 Agustus. 5 Agustus. Setiap Tia hari bisa mereka ikut konsisten. Iya, Tia bisa ikut. Sebenarnya lomba ini bukan sasaran khususnya kepada ibu menyusui saja, tetapi kepada kita semua. Artinya laki-laki, perempuan, tua, muda boleh menceritakan pengalaman pribadi atau kakak atau siapapun yang berhubungan dengannya. Jadi masih keluarga dekat kan. Jadi bisa saja dia menjadi agen-agen untuk mengkampanyekan lagi tentang menyukseskan menyusui itu. Nah, ini saya sendiri kan baru tahu bahwasanya ada perlombaan foto ini di sosmed Instagram ya. Ada juga pemirsa yang belum tahu. Mungkin boleh Kak Febi sedikit menginformasikan kepada masyarakat yang ingin ikut. Ya, jadi pemirsa CTV silakan bergabung untuk ikut lomba foto 8 hari tantangan bercerita. Kita menyediakan channelnya ini khusus di Instagram saja. Jadi silakan follow di @acpeduliasi. Dan di sana sudah ada ketentuannya, memposting cerita foto dan sedikit caption tentang menyusui. Lalu secara konsisten itu mempost setiap hari sehingga 8 kali postingan.
Yang di-post adalah seputar kegiatan Ya, pengalaman menyusuinya mulai boleh dari masa kehamilan atau pas waktu baru lahiran atau beberapa perjalanan sampai 6 bulan atau bahkan sampai 2 tahun selesai menyusui juga kita open aja nih ceritanya. Oke, kemudian nanti pemenangnya akan dipilih. Pemenangnya nanti akan kita pilih, ada kategorinya, ada juara 1, 2, dan 3, lalu like terbanyak sehingga dan favorit. Wow, ada like terbanyak nih. Ini kayaknya harus beli follower nih. Itu tidak dibolehkan. Ya, sportif dong. Ya, sportif nggak? Betul. Baik. Nah, yang akan dipersiapkan selain dari lomba foto, lainnya adalah seperti adalah apa? Public campaign. Kita sudah laksanakan di Car Free Day kemarin, hari Minggu 29 Juli, dan alhamdulillah di sana kita selain mengkampanyekan tentang menyusui, kemudian organisasi kita sendiri, kita juga melakukan satu demo, demo pijat oksitosin namanya. Dan fungsinya, tujuannya? Tujuannya itu, jadi kan oksitosin itu kan salah satu hormon ya, hormon yang memberikan atau melancarkan pemberian ASI. Dan itu hanya lahir ketika di kondisi ibu yang senang, happy, relax, senang. Nah, jadi supaya itu terjadi, jadi harus dipijat. Kan kalau misalnya ibu menyusui itu kan akan ngerasa pegel-pegel kayak gitu ya. Nah, jadi pijat ini boleh dilakukan oleh pasangan gitu ya di tepi ruas belakang. Jadi mulai dari leher sampai ekor. Jadi kita ajak tuh warga yang hadir di CFD kemarin untuk mendemokan gitu ya. Sambil bernyanyi kemarin. Ada lagunya juga. Jadi lebih seru ya. Seru. Nah, menyenangkan pasangannya bukan berarti dengan segi uang ya, tapi bisa juga dengan pijitan-pijitan halus yang lembut juga. Ini juga bisa membantu si ibu menghasilkan ASI yang berkualitas juga. Oke, terima kasih Kak Febi. Nanti saya akan bertanya lagi. Saya ke Ibu Wati dulu nih. Nah, ini kan Anda seorang Direktur Eksekutif PKBI Aceh ya. Ini sebenarnya peran khusus tugas khusus, tugas pokoknya seorang direktur ini seperti apa sih, Bu? Ya sama sih dengan direktur-direktur yang lain ya. Memimpin. Artinya memanage organisasi juga secara penuh, kemudian juga mendelegasikan beberapa job desk ke teman-teman yang lain. Termasuk juga sebenarnya menjalankan amanah-amanah yang memang menjadi wilayah tanggung jawab atau wilayah kerjanya organisasi, dalam hal ini PKBI. Jadi misalnya di pekan ASI eksklusif di pekan ASI sedunia ini itu kan kenapa kemudian tadi saya menambahkan juga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Asrina, kenapa sampai 1 pekan sih, kenapa nggak 1 hari atau 2 hari? Karena memang kampanye yang diharapkan juga adalah keterlibatan semua pihak. Semakin lama waktunya kan tentunya semakin banyak pihak yang terlibat. Salah satunya misalnya CSO seperti kami, atau bahkan organisasi-organisasi agama, organisasi masyarakat yang lain gitu. Nah, di sini kemudian peran saya juga untuk kemudian mensosialisasikan juga ke teman-teman bahwa pekan ASI sedunia ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ikut mendorong, mengkampanyekan, mensosialisasikan, bahkan juga terlibat di dalamnya seperti itu. Jadi itu yang menjadi ranah-ranah kita ya. Di satu sisi misalnya saya sebagai perempuan juga harus bisa memanage juga waktu kan antara kerja dengan keluarga, termasuk juga dengan anak-anak yang otomatis juga dari awal ya, dari proses kehamilan, melahirkan dan lain-lain juga membutuhkan perhatian yang tidak sedikit, termasuk juga pentingnya ASI. Ini bagi anak yang memang alhamdulillah bisa saya berikan kepada kedua anak saya sampai 2 tahun, bahkan anak saya yang kedua itu sampai 3 tahun. Diperbolehkan? Ya, karena memang dia masih meminta. Oh gitu, gimana nih Dok? Alhamdulillah betul. ASI saya juga masih mencukupi. Bisa gitu. Iya, soalnya kan terima kasih banyak ini karena disinggung nih masa 3 tahun. Jadi kan saya yang kita ketahui bahwasanya wajib ASI adalah 0 sampai 2 tahun nih, Dok. Tapi ada yang bahkan saya sempat konsultasi sama dokter anak juga stop di umur 2 tahun. Tetapi seperti kasus tadi yang Ibu Wati katakan sampai 3 tahun. Kalau selama itu masih ada ya tidak apa-apa. Nah, satu yang pertama, Dok. Yang kedua adalah ini ada mitos masyarakat di mana katanya ketika si anak
pertama masih usia 1 tahun, masih berhak ataupun wajib ASI, pemberian ASI. Kemudian si ibunya hamil lagi. Nah katanya nggak boleh nih katanya. Ini ASI adiknya nih. Ini gimana nih dok? Ini banyak masyarakat yang memiliki kasus yang sama. Oke, baik. Untuk yang pertama tadi, boleh nggak kita menyusui lebih 2 tahun? Jawabannya boleh. Memang dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 233, Allah berfirman bahwa hendaklah para ibu memberikan ASI menyusui bayi-bayinya sampai usia 2 tahun. Kalau secara dari medis tidak ada masalah, lebih dari 2 tahun tidak apa-apa. Secara agama pun kita sudah baca-baca tentang ada pelarangan tidak secara agama, kalau lebih 2 tahun juga tidak ada masalah. Tapi begini, kita kan ikutin aja yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang menjelang 2 tahun itu sudah kita dengungkan, istilahnya kita harus sounding ke anaknya, harus kita sebutkan terus bahwa kan dia sudah mengerti itu. Anak mulai dari 1,5 tahun itu kita sudah bilang nanti berapa bulan lagi sudah tidak bisa lagi. Anak itu akan mengerti pelan-pelan. Jadi menyapihnya itu sangat diharapkan menyapih dengan cinta. Jadi namanya winning with love. Jadi menyapihnya dengan cinta. Jadi tidak model yang pemaksaan gitu ya. Pakai balsem, kemudian meletakkan yang warna-warna mengerikan atau yang meletakkan yang pahit, rasa pahit pedas, itu namanya membuat malah anak ketakutan sendiri, membuat istilahnya, jadi dia terkesannya nggak bagus tentang menyusui itu. Jadi kita harus kasih kesan yang bagus. Jadi winning with love, menyapihnya dengan cinta. Makanya untuk bisa 2 tahun itu pelan-pelan harus terus disondingkan ke dia, akan kita hentikan nanti. Insya Allah bisa. Kalau memang seandainya belum bisa, tetap diberikan, tidak bertahap. Jadi ada caranya nanti, yang biasanya tidur bersama mungkin agak dikurangi. Biasanya pada saat dia mulai minta ASI, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah akan bisa. Tentang yang mitos menyusui sambil hamil, si ibu sudah hamil. Sejauh ini boleh saja, silahkan, tapi harus dipastikan dulu kondisi ibu yang hamilnya, janinnya tidak ada masalah. Jadi konsultasikan. Kalau ibu yang sedang menyusui kemudian hamil, silahkan konsultasikan dulu ke dokter kandungan. Kalau memang kandungannya aman-aman saja, silahkan melanjutkan menyusui. Tapi kalau nanti tiba-tiba kontraksi, rahimnya kontraksi, berhenti dulu gitu. Kalau nanti berhenti, sudah hilang kontraksi, menyusui lagi. Kalau datang lagi kontraksi, sebaiknya berhenti sama sekali. Itu kenapa nih dok? Harus karena kan kita pentingkan ini dulu, yang janinnya di dalam gitu. Jadi kalau ini kontraksi, bahaya nanti untuk kondisi janin di dalam. Jadi berhenti. Karena ada hormonal dia, kalau isapan ini bisa juga pengaruh gitu. Jadi tapi kalau tidak ada pengaruh, silakan lanjut. Dan ini sudah banyak dipraktekkan orang dan tidak masalah. Secara agama juga tidak ada masalah. Tidak ada larangan juga ya dok. Dan nanti seandainya bayinya lahir dan si kakaknya belum usia 2 tahun, boleh. Itu istilahnya tandem nursing. Jadi menyusui ini dua-dua. Tapi tetap karena ini jatahnya si adiknya dulu gitu. Jadi si kakak cadangan gitu. Baik, ya ini kasus yang paling sering dialami oleh para ibu dan termasuk juga saya yang pastinya ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Aslina tersebut tentang pemberian ASI ketika si ibu hamil lagi, ini tidak ada masalah ya, tapi harus diperhatikan kondisi janinnya baik-baik saja dan juga kesehatan si ibunya juga baik ya. Baik Kak Febi, saya balik lagi, tadi belum sempat berbicara event yang satu ini diselenggarakan di mana ini Kak? Ya, jadi Tia, satu kegiatan lagi yang akan menjadi puncak dari Pekan ASI ini adalah Seminar Laktasi Nasional. Nah ini insya Allah akan kita selenggarakan hari Sabtu tanggal 11 Agustus, berlokasi di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Nah temanya sendiri sebenarnya turunan dari tema internasional, yaitu Breastfeeding Foundation of Life. Jadi bagaimana kita mendukung dan bersinergi menyukseskan menyusui ini sebagai dasar kehidupan, landasan ya, dasar kehidupan. Nah untuk itu kita sudah mengundang 3 pembicara ya, yang sudah skala internasional ya. Mereka adalah salah satunya yang ada di sini, skala Aceh. Saya skala Aceh aja. Dr. Aslina insya Allah akan membawakan materi tentang ASI dan tumbuh kembang anak. Lalu kita juga menghadirkan Dr. Niken Asri Utami sebagai narasumber dengan materi peran masyarakat dalam menyukseskan proses menyusui. Dan yang ketiga, kita undang khusus dari Jakarta Ibu Hesti Tobing, dan beliau adalah Ketua Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Dan 2 dari 3 pembicara ini udah certified internasional dia. Wih, keren sekali. Jadi untuk masyarakat Aceh, khususnya Banda Aceh dan sekitarnya ya,
mohon dimanfaatkan ini momen ini untuk mendapatkan ilmu. Nah, Mbak Esti akan lebih khusus membahas tentang bahaya susu formula bagi bayi dan anak. Oke. Nah, target untuk di event yang satu ini apakah seluruh ibu atau juga bapak-bapak juga ikut nih? Boleh, Siapa saja boleh. Kita encourage saja. sekali, malah kita sangat mengharap bapak-bapak juga hadir gitu. Terkadang pikiran masyarakat tentang menyusui adalah ini kelasnya perempuan ini, ya laki-laki ini cari duitnya aja dulu. Nah, itu yang salah. Benar ya. Nah, Kita jadi luruskan. betul di event yang satu ini ada diharapkan ikut sertaan si bapaknya juga ya. Oke, baik. Dan mungkin saya rasa bukan hanya event ini aja ya, maksudnya Selalu. selama Selalu. ini kan kalau kita bicara kesehatan identik pasti ini masalahnya perempuan, kebutuhannya perempuan. Padahal ini yang mungkin perlu kita sosialisasikan juga saat ini, bahwa bicara kesehatan adalah bicara laki-laki dan perempuan. Bicara kesehatan adalah bicara keluarga. Bicara kesehatan adalah bicara tentang Semua. masyarakat secara keseluruhan. Jadi apapun eventnya itu kita berharap ada keterlibatan laki-laki dan perempuan. Karena tadi misalnya sudah disampaikan juga oleh Pebi kan, untuk menghasilkan ASI yang berkualitas misalnya dibutuhkan juga peran serta Iya. laki-laki. Iya, betul, Bagaimana kita bisa happy kalau kemudian terjadi kekerasan, bagaimana kita bisa happy menyusui dengan baik kalau kemudian suami tidak mendukung. Jadi Iya. itu yang menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama untuk mulai mensosialisasikan itu juga. Iya. Artinya si ibu saat memberikan ASI ini didukung ya, harusnya didukung oleh si papahnya juga, si suaminya juga. Nah, dengan kondisi juga santai ya ibu ya. Iya, betul. Oke. Jadi yang seperti disebutkan tadi pijat oksitosin tuh nama hormon gitu. Nama hormon, Makanya nama lainnya disebut hormon cinta. Iya betul. Jadi kalau perasaan si ibu senang, bahagia, ASI itu akan keluar deras seperti itu, akan banyak seperti itu. Makanya disebut hormon cinta. Jadi suami itu harus buat senang. Cukup dengan pijakan dengan pijatan sudah senang, apalagi dibelikan baju baru kan, handphone baru, makanan gitu, itu luar biasa gitu, membantu cuci piring, itu luar biasa senangnya isi istri, luar biasa itu. Dan jangan salah, dalam Al-Quran juga Allah sebab berfirman itu dari Al-Baqarah 233, di situ memang Allah menegaskan bahwa seorang suami itu harus menyediakan kebutuhan si istri selama si istri menyusui itu. Maksudnya lebih fokus kepada saat dia menyusui. Bahkan kalau sudah bercerai, misalkan terjadi perceraian pada saat si ibu sedang menyusui, suami itu harus betul-betul memperhatikan kebutuhan si ibu ini pada saat masih menyusui. Sampai selesai menyusui itu harus tetap diberikan. Bukan nafkah yang biasanya untuk anak, enggak. Ini betul-betul diperhatikan kebutuhan si ibu dan si anak itu pada saat masih menyusui. Jadi seperti itu perhatian Allah juga, sampai Nabi juga seperti itu. Rasul pada saat itu juga seperti itu, ada seorang wanita mau dihukum, ada masalah, tapi si wanita ternyata sedang hamil. Nabi tidak jadi menghukum. Kemudian kembali lagi wanita itu sudah melahirkan, ternyata dia sedang menyusui. Nabi juga tidak menjadi menghukum. Tunggu 2 tahun lagi sesudah melahirkan selesai, menyusui selesai, baru datang kembali, baru dapat hukuman. Jadi seperti itu, memang betul-betul derajat wanita yang hamil menyusui itu sangat diperhatikan oleh agama Islam. Dan saya rasa juga di agama-agama lain juga punya tempat yang betul sekali. Nah dok, ini tentang bahayanya stunting ya. Nah ini adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Nah sebenarnya seberapa bahayanya stunting ini sendiri nih dok? Kalau dibilang bahaya, sebenarnya stunting itu kan artinya pendek ya. Nah, jadi gizi selama ini orang sering kalau gizi itu dikaitkan dengan berat badan. Iya betul. Tapi sebenarnya gizi itu adalah dikaitkan berat badan juga tinggi badan. Kan tidak mau kita anak-anak kita makin lama makin pendek ya gitu. Jadi makin gizi diperhatikan, gizi seimbang sesuai dengan usia, juga jumlah kalori yang harus dipenuhi untuk itu juga akan nanti menghasilkan anak-anak yang tidak stunting lagi. Karena lumayan tuh angka stunting untuk Aceh juga tinggi. Indonesia juga. Cara pencegahannya seperti apa nih dok? Gizi, ya itu mulai dari ASI. Jadi ada namanya 1000 hari pertama kelahiran itu sangat penting untuk mendukung supaya mencegah stunting. 1000 hari pertama itu maksudnya apa? 270 hari di dalam kandungan, kan 9 bulan ya, 9 kali 30 aja secara kasar. 9 kali 30 itu 270 hari. Tambah lagi nanti 2 tahun usia anak, 730. Jadi 270 tambah berapa tadi? Jadi 2 tahun, jadi 730, 270 tambah 730, jadi 1000 hari. 1000 hari itu mulai dari hamil sampai usia anak 2 tahun. Jadi di situ harus perhatikan gizinya. Dari hamil, bagaimana pada saat ibu hamil makan yang teratur, gizi seimbang untuk
kehamilannya. Kemudian pada saat lahir ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan MPASI. MPASI itu yang berkualitas. Jangan MPASI yang kita sarankan sekarang, MPASI sudah yang lokal. Maksudnya MPASI lokal dan rumahan. Sangat tidak dianjurkan MPASI homemade yang sekarang, tidak yang instan ya. Dan itu harus lengkap dari awalnya, bukan hanya mesti kasih biskuit saja segala macam, tidak. Dari awal sudah sejak 6 bulan sudah lengkap. Lengkapnya di situ ada karbohidrat, ada protein hewani, nabati, ada lemak dan ada vitamin mineral. Lanjut terus sampai usia 2 tahun ASI lanjut dan makanan tetap diinikan. Itu salah satu pencegahan stunting gitu. Sendiri, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin belum ya, sambil menunggu pertanyaan yang silakan pemirsa di rumah menelpon ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Wati. Ibu, ini kan tadi katanya masalah gizi nih. Ada yang nyelutuk. Gizi enak kalau banyak uang. Kalau kita nih yang nggak ada uang gimana dong? Nah, ini bagian Ibu Wati nih. Seperti apa jawabannya nih, Bu? Iya. Ini juga yang kadang salah kaprah juga yang berkembang di masyarakat ya, maksudnya kalau sudah ngomongin gizi seolah-olah sesuatu yang mahal, yang sulit untuk didapatkan atau kalaupun ada harganya mahal gitu. Padahal enggak. Ngomong gizi itu sebenarnya kita bisa mulai di sekeliling rumah kita juga. Misalnya gini, kalau misalnya untuk kaitannya dengan kebutuhan sayur-sayuran, nggak perlu halaman yang luas, nggak perlu kita punya kebun dan lain-lain, tapi cukup di sekitar kita bisa tanam bayam, bisa tanam wortel, bisa tanam kangkung dan lain-lain. Dan itu kita rasa lebih sehat dibandingkan misalnya kita beli di luar yang sekarang kita tahu ya kimianya kan, betul. Pupuk dan lain-lain yang kita juga nggak bisa jamin dosisnya seberapa banyaknya gitu. Nah kemudian kalau misalnya untuk kebutuhan ayam misalnya kan dan lain-lain, kita juga bisa ini kok 1-2 ekor ayam di lingkungan kita. Yang penting bagaimana menjaga kebersihannya sehingga sirkulasi udaranya juga tidak membahayakan anak-anak kita juga. Ikan, Aceh kan dengan sumber kualitas ikan yang hanya mati betul. sekali. Kalau saya istilahnya mati sekali karena di wilayah lain itu bisa di es berapa hari yang kadang juga dikasih pengawet dan lain-lain, sedangkan kita fresh, segar gitu. Kita bisa ke kampung Jawa dapat yang segar, bisa langsung olah, kita langsung buat kalau untuk anak-anak kan bisa kita pirik ya, kemudian kita berikan kepada anak dengan campuran yang lainnya. Jadi dan harganya juga kalau di sini kan standar, karena memang kebiasaan masyarakat Aceh untuk ikan juga memang sudah menjadi kayak kewajiban ya. Nggak ada ikan nggak asik gitu ya. Itu juga kan. Nah, ini bukan apa yang lainnya, tapi ikan gitu kan, ikan hari ini gitu. Jadi artinya sebenarnya bisa diakses, bisa didapat dan murah gitu. Jadi apapun bisa kita maksimalkan. Kemudian juga bagaimana kemudian kita mencoba memodifikasi menu-menu yang ada, itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Dan itu juga sebenarnya gampang ya, misalnya tadi hari ini kita untuk anak yang empati ya, misalnya kentang kita blender dengan nasi, besok bayam dengan apa gitu. Dan itu sudah coba saya terapkan juga di rumah pada saat anak saya empati. Malahan dulu saya sempat non gula selama 1 tahun. Jadi sampai sekarang masih gula garam selama 1 tahun. Dan untuk rasanya itu saya campur dengan seledri sedikit, saya campur dengan daun bawang sedikit, atau dengan aroma bumbu-bumbu sayur asli dan bumbu yang ada, itu anak saya luar biasa makannya gitu. Memang sih tantangannya itu di awal-awal waktu ASI eksklusif 6 bulan itu kadang, kok cuma dikasih ASI doang sih, anak bisa dapat apa gitu. Nah ini yang kemudian juga butuh sosialisasi bahwa sebenarnya untuk asupan gizi itu tidak harus cari yang mahal, tidak harus beli di mall, tapi sebenarnya di sekitar kita bisa kita olah kalau memang itu kita mau dan punya keinginan. Dan tetapi kan tidak semua juga anak-anak memiliki selera makan yang sama. Nah itu modifikasi dan bagaimana mengatur menu itu juga menjadi tugas orang tua ya, bukan cuma ibu gitu ya. Dan kreativitas itu menjadi tugas orang tua juga. Jadi bisa saja Bapak memberikan ide juga untuk bagaimana mengatur menu-menu anak di rumah. Iya. Kak Feby punya tambahan seperti Ibu Wati? Iya, kebetulan punya bayi juga. Ini pengalamannya ibu-ibu semua ini. Sekarang alhamdulillah Daud usianya 2 tahun. Dan memang
tantangannya biasanya kan akan di apa ya, suka dikatain kan. Kalau misalnya ASI kelihatan sehat, tapi ketika udah mulai MPASI ini tantangannya ya, kadang-kadang ada masa-masanya anak itu tidak mau makan. Ya. Kalau pengalaman sendiri, bahkan Daud itu justru suka ubi, jagung, kemudian labu. Anti mainstream ya. Nasi itu usia 8 bulan. Betul. Kebetulan sama dokter Asna juga jadi sempat berdiskusi, wah ini selera Daud ini bule nih. Makan nasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ya istilahnya bisa seperti makanan keluarga. Oke, baik. Emaknya nggak repot. Soalnya waktu hamil lagi di luar negeri ya. Jadi kebawa gitu. Iya, betul. Baik pemirsa, kita akan break sementara waktu dan tetap di Haba Orong Inang. Satu